Bagaimana upaya OJK untuk membangun kepercayaan masyarakat? Kita masih berbincang tentang hal ini bersama Ibu Ilya. Bu Ilya tadi sudah mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 10 pelaporan, kemudian dari sekian itu ada satu yang memang sedang ditindaklanjuti begitu ya Bu ya. Yang lain bagaimana Bu? Yang lain masih belum lengkap. Oke. Jadi masih perlu dokumen-dokumen, perlu pembuktian-pembuktian, dan itu masih dikonsultan. Oke. Nah, yang satu memang kemarin dikirimkan, tetapi itu policy issue dan dikembalikan lagi untuk disampaikan kepada pelapor, begitu. Dan OJK sebetulnya juga mendapatkan masukan, harus ada aturan-aturan yang lebih baik supaya tidak ada dugaan, ya, dugaan benturan kepentingan atau apapun begitu. Oke. Nah, sanksinya apa ini Ibu kepada oknum OJK apabila memang terbukti melakukan pelanggaran? Ya, kalau policy issue kan kepada aturan ya. Jadi belum pelanggaran kan, bukan pelanggaran dari orang yang dilaporkan. Tetapi kalau memang ada bukti bahwa yang dilaporkan itu menerima gratifikasi atau pelanggaran-pelanggaran berat begitu, tentunya akan diproses melalui komite etik OJK. Gitu. Jadi OJK juga mempunyai komite etik di level manajemen dan ada komite etik di level governance. Gitu, ya. Nah, tadi bicara soal gratifikasi, Ibu selain whistleblowing system kan ada juga pengendalian gratifikasi. Nah, ini seperti apa Bu? Ya, pengendalian gratifikasi itu tentunya kita sudah mempunyai struktur fungsi anti fraud di situ, dan kita membuat aturan-aturan untuk pegawai ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu ya. Dan gratifikasi ini merupakan suatu yang harus ditangani serius karena memang akar terjadinya korupsi itu kan awalnya gratifikasi begitu ya. Jadi memang tidak diperbolehkan sama sekali begitu ya Bu ya, jadi, untuk menerima segala bentuk dalam bentuk ya, apapun begitu ya Bu ya. Pemberian uang, barang ya, diskon gitu ya, komisi, pinjaman bunga, tiket perjalanan begitu. Fasilitas penginapan dan sebagainya. Berarti diperlukan peran serta masyarakat dalam hal ini ya Bu ya, untuk supaya tidak memberikan apapun. Iya. Dalam bentuk apapun begitu ya. Dan yang penting ada kaitannya dengan jabatan yang sedang diemban begitu ya. Kalau misalnya memberikan kepada pensiunan begitu kan tidak ada tidak ada kaitannya dengan OJK ya Bu ya. Silakan saja ya. Nah, sejauh ini penerapannya seperti apa Bu? Pengendalian gratifikasi ini? Ya, kita masih terus sosialisasi kepada karyawan, juga kepada industri dan asosiasi profesi, bahwa tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan industri itu memberikan segala sesuatu yang berkaitan nantinya dengan tugas atau kewajiban dari insan OJK dalam melaksanakan tugasnya. Oke, dan dalam berjalannya sistem ini Bu, apa upaya yang dilakukan ini selain pengendalian gratifikasi kemudian whistleblowing ini, fungsi anti fraud ini bagaimana Bu? Fungsi anti fraud itu lebih kepada sosialisasi, lebih kepada edukasi gitu, agar supaya fraud ini tidak terjadi. Gitu. Kita membuat satu sistem sedemikian rupa dan sarana ya. Jadi kalau misalnya ada pemberian itu kan ada yang harus dilaporkan, ada yang tidak perlu dilaporkan, begitu ya. Nah, yang dilaporkan itu kita telaah mana yang memang betul-betul harus di-store ke kas negara atau ke negara begitu, mana yang diperkenankan untuk diterima. Apakah ada berupa seperti tabel misalnya Bu, minimal harga ini bisa diterima, di atas ini tidak atau bagaimana? Kita mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh KPK saja. Jadi seperti sistem yang diterapkan KPK begitu ya Bu ya. Apakah memang ada kerjasama tidak ya? Ya, ada kerjasama. Oh, ada kerjasama ya. Kita bukan hanya kerjasama dengan KPK saja, tetapi dengan penegak hukum lainnya, dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Dan kita betul-betul bersama-sama ingin sekali OJK ini mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Oke, nah sejauh ini whistleblowing system kan sebenarnya sudah dari tahun lalu ya Bu ya, tapi baru direvitalisasi lagi. Nah, kendalanya selama ini kenapa Bu?
Kendalanya tahun lalu itu karena diolah sendiri oleh OJK, ditangani oleh OJK. Mungkin para pelapor ini masih segan gitu ya, takut diketahui identitasnya. Apalagi kalau misalnya diketahui kemudian nanti wah akan menjadi sulit ke depan begitu ya. Wah, ini kalau OJK tahu begitu akan sulit. Sehingga yang melaporkan itu lebih banyak kepada BBM, SMS gitu dari anggota Dewan Komisioner. Ini kok banyak sekali ya laporan seperti ini. BBS-nya itu berarti memang disungkani ya sama masyarakat. Oleh karena itu kita review, kita buat sistemnya secara mudah, kemudian canggih dan dikelola pihak ketiga, dikelola konsultan. Saya saja tidak tahu gitu ya siapa yang melapor begitu, apa saja yang dilaporkan begitu. Ya, setelah lengkap nanti kita olah bersama-sama di Dewan Komisioner dan kita harus terbuka begitu ya bahwa memang kalau salah kita harus tindak lanjuti seperti itu. Oke, nah apa harapan OJK ke depan Bu terkait dengan apa yang sudah dilakukan OJK saat ini? Saya ingin sekali masyarakat membantu OJK, mengawal OJK menjadi role model ya, role model lembaga negara yang bersih. Ya, lembaga negara yang dipercaya oleh masyarakatnya sendiri dan pada gilirannya oleh internasional. Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman masyarakat semua untuk menggunakan jalur WBS ini. Sedemikian rupa silahkan masuk ke webnya OJK dan sangat mudah untuk mengakses WBS. Dan dijamin keamanannya begitu ya Bu ya? Laporkan semua tidak perlu takut. Ditanggung aman. Ya, jadi laporkan semua insan OJK yang memang tidak ada yang kebal hukum begitu ya Bu, semua siap untuk dinilai masyarakat, dinilai oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Ilya untuk informasinya dan pemirsa demikian perbincangan kami. 811 Show masih akan kembali setelah pariwara dengan sejumlah informasi lainnya. Saya Lucia Sarun undur diri, sampai jumpa.